Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih membahas tentang kebesaran Allah. Dengan kita mengetahui kebesaran Allah, maka akar-akar kesyirikan dalam hati akan tercabut. Dan tatkala kita tidak mengetahui kebesaran Allah, berapa banyak orang yang sudah belajar tauhid, mengerti tauhid, akar-akar kesyirikan masih bercokol dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, misalnya menjumpai saudaranya yang lama nggak meninggal padahal sudah tua, sudah sakit, akhirnya kerentek untuk mencari misalnya sebagaimana sudah kita bahas lompong bulung misalnya, ataupun yang lainnya lah. Contoh terlalu banyak, udah pernah kita bahas. Nah, ini akar-akar kesyirikan harus dicabut. Nah, caranya adalah kita mengetahui kebesaran Allah SWT. Kemarin ayat yang kita baca adalah surat Saba ayat 23. Jadi Allah SWT mengatakan hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Allah menjelaskan tentang keadaan malaikat. Kenapa di sini disebut malaikat? Karena malaikat ini sering dijadikan sebagai makhluk Allah yang manusia memohon kepadanya, meminta kepadanya. Dan Allah kisahkan bagaimana keadaan malaikat. Allah jelaskan hatta idza fuzi'an qulubihim, tatkala rasa takut yang sangat luar biasa di hati para malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu punya hati. Buktinya di sini disebutkan an qulubihim, maksudnya dari hati malaikat. Jadi rasa takut tatkala Allah SWT mau menentukan satu perkara, ketakutan luar biasa. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah SWT ingin menentukan satu perkara, cukup mengatakan kun. Misalnya bumi terbalik gitu ya. Nah, bumi terbalik di masa kita hidup aja sudah kita jumpai bumi terbalik. Dan yang lainnya. Sebenarnya itu masih sangat kecil sesungguhnya. Cuman bagi manusia sudah besar. Sedangkan malaikat yang mengetahui Allah SWT keagungan dan kebesarannya, tatkala Allah memutuskan satu perkara, mereka ketakutan luar biasa. Setelah dihilangkan rasa takut mereka dari hati mereka, mereka baru bertanya sama mereka, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Para malaikat menjawab, qalul haqq, yang dikatakan oleh Rabb kita adalah kebenaran. Jadi membenarkan apa yang
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia senantiasa membantah. Ya, Allah nggak punya anak dan tidak diperanakan, mereka mengatakan Allah punya anak. Dan mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Dan mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Jadi mereka suka mendustakan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat tidak. Yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran. Kemudian malaikat mengatakan wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah adalah zat yang maha tinggi dengan ketinggian yang mutlak, kekuasaannya, ya, zatnya, perbuatannya, ya, kemudian juga qahrnya. Kadang bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia agak sulit, ya. Nah, tapi tetap kita lakukan pendekatannya. Seperti qahrnya, qahr itu artinya pemaksaannya. Jadi qahrnya Allah itu maha tinggi. Maksudnya begini, matahari terbit dari timur, ya, dan tenggelam di barat, itu nggak pernah bantah sampai detik ini. Sudah berapa tahun? Ya, sudah berapa tahun itu nggak pernah bantah, tunduk. Ya, manusia keadaannya sebagaimana yang kita jumpai itu nggak pernah bantah, ya, kuku tumbuh, ya kan? Ini tanpa kita suruh dia tumbuh, dia akan tumbuh sendiri. Ya, rambut yang tadinya hitam lama-lama tumbuhnya putih, itu nggak pernah kita suruh. Kulit yang tadinya masya Allah, ya, waktu anak-anak, ya, indah, lama-lama muncul hitam-hitamnya ini. Ya, lama-lama muncul apa? Hitam-hitamnya. Coba kalau udah sepuh muncul hitam-hitamnya itu, berkerut, itu sudah nggak bisa dilawan itu, keriput. Nah, itu begitu qahrnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha besar dengan kebesaran yang mutlak. Sehingga tatkala manusia belum tercabut akar kesyirikan di dalam hatinya, ini menunjukkan dia belum paham tauhid. Karena Allah maha besar, bagaimana mungkin Allah maha besar ini kemudian direndahkan dengan makhluknya yang rendah, dengan makhluknya yang rendah, seperti ikan, semuanya milik Allah. Kenapa mereka meyakini bahwasanya ikan ini ada pemiliknya? Maksudnya ikannya ada di pantai. Ya, mereka katanya Nyi Roro Kidul. Kemudian bumi yang mengeluarkan tanaman, kemudian mereka berterima kasih kepada bumi. Jadi mereka tidak pernah berpikir Allah lebih besar daripada itu. Dan Allah penciptanya. Dan Allah apa? Penciptanya. Bahkan para malaikat yang tatkala mereka mengetahui Allah berkehendak memutuskan satu perkara, ketakutan luar biasa dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kebesaran yang mutlak. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan keagungan dan kebesaran malaikat yang memikul arsy Rasulullah SAW. Dikatakan inna baina syahma udhuni al malaikah ila atikihi sab'u mi'ah sanatin. Jadi, ya, sesungguhnya jarak antara ujung telinga, ya, jarak antara ujung telinga, ya, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah SWT dengan pundaknya, yaitu pundak malaikat yang memikul arsy-Nya Allah SWT, jarak dari sini sampai ke pundaknya, dari telinganya sampai pundaknya itu 700 tahun. Perjalanan dengan kuda yang cepat. Padahal jumlah malaikat tidak ada yang tahu. Saking banyaknya. Ya, malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari 70.000. Dan setelah masuk nggak akan keluar lagi, dan mereka berzikir terus. Sehingga tatkala manusia melihat keagungan yang menakjubkan, ya karena dia bodoh gitu. Karena dia bodoh. Jadi kebodohan itu
sumber dari sumber petaka. Karena dengan kebodohan itu akan menimbulkan sebuah persepsi. Misalnya orang melihat pohon besar sekali, ratusan tahun usianya, akan takdim kepada pohon itu dan kemudian biasanya nyembah pohon itu. Kemudian lihat batu yang besar, mungkin ribuan tahun, dan mengeluarkan air terus, takdim kepada pohon itu, kepada batu itu, akhirnya menyembah batu. Demikian juga melihat lautan yang demikian agungnya, sehingga takdim kepada lautan dan bersyukur pada lautan dan mengagungkan lautan, tapi lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tunjukkan dari apa yang terjadi dari makhluk-makhluk Allah demikian besar yang memikul arasy-Nya Allah. Malaikat tadi entah berapa jumlahnya, jarak antara telinganya sampai pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ya, 700 tahun perjalanan dengan kuda yang cepat. Ya, berapa putaran bumi ya? Bumi kalau orang jalan kaki, ya naik kuda berapa coba, menempuh berapa tahun coba? Kalau naik kuda terus muter ya enggak henti gitu ya. Berapa jaraknya coba? Atau diukur misalnya ya 1 hari ya 24 jam kuda ini suruh lari yang cepat di jalan yang lurus. Nah, itu nanti dikalikan. Setahun berarti berapa? 360 hari, ya kan? 30 hari kali 700. Kali berapa? 700. Itu jarak sininya. Ini kan jadi bisa bikin skala, ya kan? Skalanya berapa nanti ke tangannya dan sebagainya. Masya Allah. Ini. Makanya kalau manusia tidak takut kepada Allah, sebenarnya itu menunjukkan kebodohannya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takzim kepada selain Allah harus tercabut kepada jimat, ya kan? Kepada apa? Jimat. Kepada hal-hal yang menakutkan lainnya. Ya, hal-hal yang menakutkan apa? Lainnya. Karena kadang manusia ditakutkan dengan sesuatu yang Allah itu menghindarkan perkara itu darinya, dari manusia. Seperti misalnya apa? Madesu. Jadi orang itu sering takut dengan apa? Madesu. Madesu artinya apa? Masa depan suram. Takut. Dengan ketakutan terhadap madesu inilah akhirnya manusia menempuh cara yang haram, dari korupsi, menjual diri dan seterusnya. Kenapa kamu menjual diri? Saya mau jual apa gitu dan seterusnya. Dan seterusnya, inilah ketakutan. Padahal Allah menjanjikan kekayaan, menjanjikan rizki, menjanjikan pertolongan. Sedangkan syaitan menjanjikan apa? Kefakiran dan memerintahkan perbuatan keji dan perbuatan yang mesum. Ini karena adanya akar kesyirikan yang masih belum bersih di dalam apa? Hati manusia. Ya, masih belum bersih, ini harus dibersihkan. Al-hadirun azani wa azakumullah. Berikutnya kita lanjutkan saja dari hadis yang berikutnya ya. Wa Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu ta'ala ayuhya bil amri takallama bil wahyi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah menghendaki untuk memberikan wahyu dengan sebuah perintah, takallama bil wahyi, maka Allah membicarakannya dengan wahyu. Jadi tatkala Allah SWT ingin menyampaikan sebuah perintah, maka Allah berikan wahyu. Apa yang terjadi? Akhadhatis samawatu minhu rajfah. Tatkala Allah mau memberikan wahyu tersebut, menyampaikan satu perkara, ternyata langit-langit itu berguncang. Langit-langit itu apa? Berguncang. Jadi memang ada ada korelasi tauhid antara, kalau di Jakarta dulu ada namanya planetarium. Kalau di depan Masjid Nabawi, tapi sekarang udah dibongkar.
ada namanya Museum Asmaul Husna. Saya membayangkan Museum Asmaul Husna kayak apa gitu. Tatkala masuk ternyata loh kok kayak planetarium. Jadi kita berada di bumi, ya, masuk dalam satu ruangan, tiba-tiba ditunjukkan nih kecepatan yang terjadi, kita naik ke ruang angkasa. Bukan kecepatan yang sangat tinggi, angkanya yang buanter gitu loh. Kitanya sih masih tetap di tempat, cuman suasananya kayak ikut naik ya. Dari bumi, pertama bumi terus sampai bumi nggak kelihatan, sampai akhirnya kita di ruang angkasa. Dikenalkan planet macam-macam lah ya, ada Pluto, macam-macam itu. Sebagaimana yang diketahui ya kan pada babnya itu. Lah, ini semuanya tunduk kepada Allah, dan bumi itu dibandingkan yang lainnya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, bumi itu nggak ada apa-apanya. Ya, bahkan kalau menurut pelajaran dulu kalau nggak salah SMP ya, matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Ya kan? Ilmunya loh. Masya Allah. Kita sendiri belum pernah naik ke sana masalahnya, tapi katanya. Tapi kita beriman, maksudnya beriman dengan ini, benda-benda ini Allah yang menciptakan. Itu bintang yang paling dekat dengan bumi, dan itu paling tidak terlalu besar. Padahal berapa juta bintang di langit. Sebenarnya kita itu, ya Allah, mungkin kita dengan corona gitu ya, itu lebih kecil kita. Kalau kita dibandingkan misalnya dengan matahari, kan? Kita dibandingkan matahari, ya, dengan corona dengan kita, mungkin kita, ya Allah, sekebel-gelepungnya nggak ada. Cuman kita itu sombongnya keterlaluan. Ya, makanya manusia itu dikatakan zaluman jahula, sangat zalimnya dan sangat bodohnya. Ya, kalau nggak percaya kayak gini nih, kita punya duit nih, ya, ada orang nih kita kasih 100 ribu, tes 100, besok lagi kasih 100 lagi, nggak usah ngapa-ngapain, kasih 100 lagi. Akhirnya dia sudah senang sama kita, itu otomatis. Besok kamu datang ke rumah saya di waktu kamu sholat, gitu. Di waktu kamu apa? Sholat. Kira-kira datang apa nggak datang? Datang. Meninggalkan sholat, ya, gara-gara sudah dikasih apa? Duit 100 ribu. Bahkan suruh ganti agama, jadi. Bahkan suruh bunuh, jadi, gitu. Manusia. Padahal seluruh yang ada pada kita itu milik Allah, bukan milik kita. Sekaya apapun manusia itu sebenarnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat pemilik adalah Allah. Tetapi dia tidak bersyukur pada manusia, tidak bersyukur pada Allah, tetapi bersyukurnya kepada selain Allah SWT. Maka di sini langit berguncang. Ya, langit apa? Berguncang. Padahal langit ada berapa? 7. Ya, dengan benda-benda angkasa luar yang demikian banyak itu berguncang. Bumi ini kecil dan kita tinggal di bumi yang kecil ini. Aqala ri'dah syadidah, atau gemuruh yang luar biasa. Langit ini, ya. Bagaimana dengan bumi, ya? Khaufan minallahi azza wa jalla. Karena takut kepada Allah azza wa jalla. Makanya sebenarnya bumi ini kalau bukan karena ketentuan Allah mungkin sudah hancur, ya, dengan sebab perbuatan, ya, kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Bumi ketakutan. Khaufan minallahi azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iku, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan apabila wahyu atau putusan perkara tersebut didengar oleh penduduk langit, ternyata mereka pingsan. Kharru lillah, tersungkur kepada Allah. Sujada, ya, sujud. Kita itu masih belum bisa menghentikan maksiat kita tatkala kita mendengar ayat, ya kan? Masih bisa loh kita, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ngeri, ya kan? Nah.
Jadi kalau orang yang beriman bertakwa harus berhenti. Misalnya dikatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, itu langsung berguncang, berhenti. Ya, ini harusnya seperti itu. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Karena apa? Para penghuni langit semuanya ketakutan, pingsan dan tersungkur sujud kepada Allah. Ya, setelah dihilangkan rasa takutnya, Allah SWT selesai ya di dalam menentukan perkara. Fayakunu awwala ma yarfa ra'sahu Jibril. Maka baru mulai hilang rasa takut yang dahsyat tadi, mulai ya mampu ya menata hatinya. Baru yang pertama kali mengangkat kepala adalah siapa? Jibril. Jibril ini rasul dari kalangan malaikat. Ya, kalau Nabi kita Muhammad rasul dari kalangan manusia. Mana yang lebih utama? Rasul dari kalangan malaikat atau rasul dari kalangan manusia? Ya, tetap dari kalangan manusia. Inilah letak keutamaan manusia di sini sebenarnya. Kenapa tidak malaikat? Ya, karena malaikat itu imannya stabil, ya. Kalau para nabi imannya apa? Naik terus. Kalau kita imannya bagaimana? Naik turun, ya. Naik turun. Kadang pas rezekinya tinggi, iman turun. Wah, kenapa kamu iman turun? Wah, dapat nomor nih. Nah, menang togel nih, Masya Allah. Mumpung, ya kan? Kadang pas lagi bangkrut, imannya naik, gitu. Kadang sebaliknya, terus begitu. Kalau pas lagi imannya naik, rajin di masjid. Ya, tanda-tanda imannya lagi naik itu ke masjid itu. Tapi kalau tanda-tanda imannya turun, lihat masjid kayak lihat open. Nah, begitu masuk panas gitu. Salam klepat itu. Ya, nggak kuat lama, nggak betah di masjid, gugup gitu. Sebenarnya ini ngeri ya. Sebenarnya itu syaitan sebenarnya yang bisikan, ya. Dengan bisikan banyak sehingga rasanya gugup kalau di masjid, ya. Rasanya apa? Gugup kalau di masjid. Tapi di selain masjid, Masya Allah, kuat lama, ya. Zaman dulu ada yang namanya warnet. Kata penjaga warnet, ada yang begitu duduk dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam tanpa kencing, tanpa makan. Ya Allah, ngeri sekali. Padahal kalau di masjid kuat berapa jam kalau tadarus? Ya. Bahkan ada ya seorang calon dokter sedang koas, mati di depan laptopnya. Mati di depan apa? Laptopnya karena saking lamanya dia main game. Waliyadzubillah. Belum kita pernah dengar ya, misalnya calon dokter mati di depan Qur'annya karena lamanya ngapal Qur'an. Jarang kan? Nah, kita juga lagi ngaji saking lamanya meninggal jarang. Ya. Wong kira-kira mau ada azan sudah tengok kan. Ya kan? Ada azan sih kan sudah fokusnya tidak berkurang. Berikutnya, jadi yang pertama kali mengangkat kepala adalah Jibril. Fayukallimuhullahu mi wajhi bima arad. Kemudian Jibril alaihissalatu wassalam menyampaikan wahyu dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Tsumma yamuru Jibril alal malaikah. Kemudian Jibril biasa menyampaikan berita-berita ini kepada para malaikat. Ini Jibril alaihissalatu wassalam. Ini ada juga naudzubillah min dzalik, ini kufur ya kalau ada yang benci malaikat atau melecehkan malaikat. Jadi Jibril itu, saya sendiri mau cerita ini, naudzubillah min dzalik ya, ngeri ya. Jadi ada yang mengisahkan Jibril itu berzina ini, naudzubillah min dzalik. Mereka mengatakan Gibrail gitu dari sejarah ini. Jadi banyak sekali kisah-kisah tentang malaikat ini, naudzubillah, menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaan apa? Malaikat. Ini memang orang-orang yang nggak bertauhid. Padahal ini makhluk Allah yang mulia. Makhluk Allah yang mulia. Ya, makanya itu dusta itu. Ada malaikat kecil itu kemarin sudah pernah kita singgung ya kan? Itu dusta gitu. Kemudian orang tuanya malaikat tak bersayap, itu dusta itu, pelecehan itu.
malaikat yang demikian agung, demikian mulia dengan sifatnya, ya kan? Digambarkan dengan manusia yang ya berak, ya kentut dan seterusnya, ya kan? Kenapa dia katakan ibunya malaikat tak bersayap? Mana dalilnya? Nggak ada. Ya, atau ini malaikat kecilku, mana dalilnya? Nggak ada. Jadi jangan sembarangan ini ibu saya gitu aja. Bukan ini malaikat tak bersayap itu. Mana dalilnya? Ini ngawur nih, ya, nggak boleh. Nggak boleh. Memang malaikat dengan para nabi, ya mulia para nabi dalam artian rasul dari kalangan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad, dengan rasul dari kalangan malaikat lebih mulia rasul dari kalangan manusia. Tetapi orang tua kita dengan malaikat masa dibanding-bandingkan? Malaikat demikian taatnya, demikian tunduknya, ya kan? Malulah. Jadi sering sebenarnya ini bisa mengarah ke kufuran ini, jur'ah. Makanya jangan lagi ya kita mengatakan orang tua kita itu malaikat tak bersayap gitu ya, atau malaikat kecilku, atau ikut-ikutan misalnya ada malaikat yang masih anak-anak kayak gitu kan, pet, ya kan, terbang kemudian ya kan mana, jret, kemudian keluar waru kayak gini kan. Nah, ini dusta ini pelecehan ini terhadap ya makhluk Allah yang mulia. Dan memang kita dituntutkan cinta malaikat. Kenapa kita tuntut malaikat, terutama Jibril? Jibril itu jasanya gede. Perjuangan Jibril menyampaikan wahyu kepada para malaikat. Setelah menyampaikan kepada malaikat, diantaranya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad kepada kita. Jadi jasanya gede. Kenapa? Makhluk Allah yang mulia, yang agung, yang taat, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, memimpin para malaikat-malaikat yang banyak, diucapkan dengan kata-kata yang naudzubillah min dzalik, tidak pantas. Ya, tidak apa? Pantas. Jadi Jibril alaihissalatu wassalam tatkala mendapatkan wahyu tersebut kemudian mengelilingi para malaikat. Kullama marra bis sama'i sa'alahu malaikatuha. Tatkala melewati langit, ya, maka bertanya kepada malaikat Jibril adalah malaikat-malaikat yang ada di langit. Dan di setiap tempat itu ada malaikatnya. Ini jumlah malaikat ya hanya Allah yang tahu. Ya, di setiap langit, di setiap, Masya Allah, ya, banyak sekali. Maka qala Rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kami wahai Jibril? Fayaqul, maka Jibril mengatakan qalal haqqu. Yang dikatakan oleh Jibril, yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran. Kemudian Jibril mengatakan wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Maha tinggi sebagaimana disebutkan, dan Maha besar. Berarti kalau kita pingin apa-apa, jangan sampai berpikir kepada selain Allah. Jangan berpikir kepada selain Allah. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Adapun misalnya kita melakukan upaya, ya ini hanya sekedar apa? Wasilah, kesembuhan ya kepada Allah, rezeki ya kepada Allah. Itu. Apa saja ini kepada Allah. Ya. Udah jangan ke yang lainnya. Kesulitan apapun kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang Maha tinggi dan Maha besar. Fayaquluna kulluhum. Kemudian seluruh malaikat mengatakan mithlu qala Jibril, seperti yang dikatakan oleh Jibril, bahwasanya yang dikatakan oleh Allah adalah benar, ya, tentang keesaannya, tentang kasih sayangnya, tentang kerasnya siksa Allah, tentang dekat rahmatnya, ya, rahmat Allah, tentang banyaknya rezeki Allah, tentang dirinya yang maha bersyukur. Ini kalau kayak gini masuknya ke dalam pembahasan tauhid, ya, pembahasan akidah. Kalau tauhid ini biasanya masalah uluhiyah. Kalau akidah tadi masalah asma wa sifat. Ini di awal buku ini sebenarnya ada nih, ya, poin-poin tentang akidah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah di sini di muqaddimah. Tapi qadarullah kita malah belum baca. Ya. Jadi yang dikatakan Allah adalah benar. Misalnya Allah adalah Asy-Syakur, zat yang maha bersyukur. Ya. Jadi Allah SWT menerima amalan walaupun kecil. Sekecil apapun Allah terima. Sedangkan manusia sering meremehkan yang kecil. Makanya hati-hati sekali loh.
apa yang dipandang oleh manusia berbeda apa yang dipandang oleh Allah. Nah, pernah satu kejadian begini. Ada orang ahli ibadah, punya temannya ini maksiat. Temannya apa? Maksiat. Kemudian orang yang ahli ibadah ini mengatakan, kenapa kamu bermaksiat kepada Allah? Dijelaskan bagaimana Allah dan seterusnya. Kemudian orang ini mengatakan, hadza baini wa baina rabbi. Ini urusanku dengan Allah. Maksudnya kamu udah usah ikut-ikutan gitu. Ini udah urusan aku dengan Allah. Ya mungkin orang ini juga merasa berdosa. Ya karena dia udah berusaha menghina dan seterusnya, tapi namanya manusia kadang masih terjatuh pada perkara dosa setelah berusaha. Setelah diingkari, dia pun mengatakan seperti itu. Kemudian pada waktu yang lama ternyata melakukan dosa lagi. Kenapa kamu melakukan dosa? Akhirnya dia juga dijawab sama, hadza baini wa baina rabbi. Ini udahlah urusanku dengan Allah. Kamu enggak usah ikut-ikutan. Dah ini urusanku. Saya yang tanggung dengan Allah. Akhirnya sedikit lama lagi melakukan dosa lagi. Akhirnya orang ini mengatakan, Allah tidak akan mengampuni dosamu gitu. Ternyata perkara ini diketahui oleh Allah. Dan kemudian Allah berfirman, man yatala'a alayya ala aghfiru fulanan fa ghafartu lahu wa ahbata amalahu. Siapa yang berani lancang kepadaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, sehingga aku ampuni dan aku masukkan dia ke dalam surga dan aku rontokkan amalannya. Maksudnya amalan orang yang mengatakan tadi bahwasanya Allah tidak akan mengampuni apa? Dosa. Jadi perkara ini hati-hati nih, perkara akidah ini. Perkara akidah itu sulit loh. Dan ini penting. Jadi nikmatnya kita ngaji dengan dakwah Ahlussunnati wal Jamaah, kejelasan di dalam perkara-perkara yang jelimet ini. Perkara-perkara apa yang jelimet? Seperti ini kan perkara yang jelimet. Diomongi terus ya Allah, nek bisa terpetes kayak. Aduh ya Allah. Ini kita lihat urusan kita selesai apa belum? Kalau memang urusan kita selesai, khalas, urusan dia kok. Memang kita punya kehendak. Tapi yang terjadi di dunia ini atau di alam ini adalah kehendaknya siapa? Allah. Tatkala kita soleh, pinginnya semua orang jadi apa? Soleh. Demikian juga tatkala orang itu jahat, ya pinginnya semua orang itu jahat. Tetapi Allah berkehendak, seperti dalam firman-Nya, walaqad istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairat. Dan kami sungguh pilih di antara hamba-hamba kami ada yang beriman tapi suka maksiat. Masih suka apa? Maksiat. Jadi orang yang beriman, bertakwa, maksudnya beramal soleh itu nggak mesti dia itu langsung bersih, nggak mesti. Tetap ada bawaan-bawaan dosa yang dia berjuang mati-matian ini. Nah, tatkala dia melakukan dosa ini dia zalim li nafsihi. Nah, berarti orang yang zalim li nafsihi ini termasuk dalam kategori orang yang dipilih sebagai hamba Allah. Dan di antara manusia tadi ada yang tengah-tengah. Jadi kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Kemudian di antaranya lagi ada yang bersegera dalam kebaikan. Jadi apa yang menjadi ketentuan syariat kita itulah yang kemudian kita beriman dengannya. Sehingga tatkala kita sudah mengupayakan kebaikan, ternyata di luar batas kemampuan kita, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan bebankan pada diri kita, jangan. Udah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dibebankan justru nanti banyak hikmah yang hilang. Banyak hikmah yang hilang. Ini pentingnya mempelajari tauhid. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Jadi dijawab yang dikatakan oleh Allah adalah al-haq. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Fayaqulun, maka semuanya mengatakan kulluhum, seluruhnya dari malaikat,
mithlu qala Jibril, apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi, kemudian Jibril selesai dengan menyampaikan wahyu ila haitsu ma amarallahu azza wa jalla, pada apa yang Allah perintahkan kepada Jibril untuk sampai mana wahyu itu terakhir disampaikan. Jadi dalam pembahasan ini menunjukkan tentang betapa makhluk Allah itu semuanya takut kepada Allah. Di antaranya adalah apa? Malaikat. Malaikat besar. Dan malaikat sering disekutukan dengan Allah. Ya. Langit berguncang. Padahal benda langit ada yang dijadikan sekutu dengan Allah. Yaitu apa? Matahari. Ya, matahari kadang disembah. Ya. Kemudian apalagi bumi nggak ada apa-apanya, dan manusia sering menyekutukan Allah dengan sesuatu yang ada di bumi, pohon misalnya, ataupun yang lainnya. Padahal satu malaikat Allah yang mengusung arasy-Nya, ya, besarnya itu jarak ujung telinganya sampai pundaknya itu 700 tahun perjalanan kuda yang cepat. Al-hadrun azani wa azakumullah. Di sini ada pelajaran fiha minal hujjah ala ibdali syirki. Jadi dalam pembahasan ini ada hujjah, ada argumen, ada alasan tentang batalnya kesyirikan. Jadi syirik itu batal, ya. Batal itu artinya nggak benar. Makanya aneh ya, untuk menolak bala kok dengan gelang. Udah pernah lihat gelang yang ada di sini? Itu kalau dari sisi keindahannya apa? Gitu loh. Jadi syirik itu mudah dideteksi karena untuk keindahan yang nggak ada, ya kan? Nilai kesehatannya juga nggak ada, nilai jualnya juga nggak ada. Kok diyakini memiliki sesuatu yang hebat? Lah ini gimana ini? Nggak boleh. Ya, maka Rasul tatkala melihat ada orang yang di sini ada gelangnya, ada wahananya, copot itu. Nah sekarang terkadang ada orang pakai gelang yang pakai benang, tapi mirip wahana. Ya, saya lihat sering kadang, ya. Wah ini copot aja sudah. Wah ini kan untuk ya biasalah. Lah, kalau untuk biasa ngapain? Karena tubuh kita nggak jadi lebih indah dengan hanya gelang-gelang kayak gitu, ya kan? Gimana? Penyu. Akar bahar, ya. Jadi ibtalul syirik. Khususan man ta'allaqa 'ala salihin. Nah, contoh yang lain di antaranya orang yang bergantung kepada orang saleh. Jadi betapa ngerinya loh sebenarnya manusia itu. Sebenarnya sih troublemaker-nya itu sebenarnya batas yang saya ketahui nggak banyak loh. Jadi ada penyebabnya nih, biang keroknya itu ada. Ya, seperti ini ada orang waktu itu posting ini. Judulnya betapa megahnya kuburan Rasulullah. Wah, ini bukan kuburan Rasulullah. Nah, ternyata itu tempatnya di Turki. Jadi ada beberapa kuburan di Turki mau diagungkan ini, Turki ini. Ada Syekh Kailani dan ada juga katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba. Pengagungan yang luar biasa di sini. Nah, ini menjadikan takzim kepada Allah jatuh, berubah menjadi takzim kepada kuburan yang katanya orang saleh. Dan di sini nanti, aduh, ini pentingnya kita bisa bahasa Arab loh ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab nanti, pertama sholawatnya agak bener nih. Lama-lama sholawat ini doa kepada kuburan. Kemudian ini kembali, wong bodoh, nek zaman gemian ya, nek zaman gemian, wong bodoh kayak kebo, ya kan? Nek zaman gemian loh. Sekarang kan masih ada istilah wong bodoh kayak kebo. Masih ada nggak? Bocah bodoh kayak kebo gitu, masih ada nggak untuk pelajaran SD Pak Nur Hamid?
Di SD masih ada bocah bodoh kayak Kebo, masih ada? Apa sudah punah? Udah punah kayaknya ya. Kalau menurut saya orang bodoh lebih rendah daripada Kebo gitu. Ngeri sekali sebenarnya. Wong tulisannya juga jelas, Jumhuriyah Turkiyah gitu loh, di serambung kuburannya. Tatkala ditulis betapa megahnya kuburan Rasulullah gitu. Ya percaya aja lah, kamu tahu nggak bahasa Arab ini? Kemudian lafaz-lafaz yang diucapkan oleh mereka yang buka kuburan, tahu nggak? Nggak tahu. Ya Allah, kalau Kebo salah nggak ditanya oleh Allah, kenapa salah? Kita kalau salah ditanya. Dan di sini dampaknya itu rontoknya takzim kita kepada Allah berubah kepada selain Allah. Ngeri nih. Ya. Bahkan terkadang bukan orang soleh. Ini masih ada sisa tinggalan yang pernah saya katakan ya. Kalau kesandung, kan harusnya ya Allah atau Allah Akbar atau Subhanallah atau kata-kata yang lain lah. La haula wala quwata illa billah. Ini masih ada yung gitu lah. Kalau aduh, mungkin nggak apa-apa lah ya. Ini hanya ungkapan sakit, tapi yung. Jadi sebagian mengatakan ya Ali Madad. Jadi begitu sandung ya Ali Madad gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ini menunjukkan ya ketergantungan kepada orang saleh. Wahiyal ayat allati qila inna taqma uruqa syajara syirki minal qalb. Ya. Dan di sini menunjukkan yaitu pada ayat hatta idza fuzi'an qulubihim. Jadi ada yang menafsirkan qulubihim di sini adalah orang soleh. Tapi yang benar an qulubihim adalah malaikat. Ya, adalah apa? Malaikat. Maka dengan ini terputuslah pohon kesyirikan dari hati seorang hamba. Jadi maksudnya baik malaikat yang soleh ataupun orang yang soleh, para nabi, para rasul, itu tatkala mendengar ayat Allah hati mereka takut. Kenapa orang yang soleh takut kepada Allah, sama kalian malah dijadikan sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang kalian mengagungkan dan muliakan Allah, tempatkanlah orang soleh sesuai dengan apa? Tempatnya, dia ambil ilmunya, ya dihormati, dimuliakan. Tapi derajatnya tetap sebagai manusia, bukan untuk ya menyelesaikan segala problem. Misalnya minta dosanya diampuni, datanya kepada orang soleh, gitu. Minta rezekinya lancar kepada orang soleh, gitu. Jangan, ya kepada Allah. Gitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini dikatakan annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'alunaha. Disebutkan bahwasanya Jibril alaihissalatu wassalam memberitakan berita yang dia terima dari Allah kepada seluruh penduduk langit semuanya. Mengapa? Li annahum yas'alunahu, karena penduduk langit semuanya bertanya kepada Jibril. Jadi Jibril alaihissalatu wassalam demikian diagungkan dan dimuliakan oleh penduduk langit ya dari selain Allah. Ternyata Jibril di dunia dilecehkan ya. Makanya tadi saya mau mengatakan kayak gitu nggak tega ya. Jadi ada yang menyampaikan, saya lihat bagaimana kisahnya yang sebagai tadi disebutkan. Dan Jibril melakukan perbuatan begini dan begitu. Waliyadzubillah. Ini kekufuran sebenarnya. Padahal Jibril sangat dimuliakan oleh para penduduk langit dan dicintai oleh orang-orang soleh yang ada di bumi ini. Berikutnya, annal ghasyiya ya'ummu alus samawati kullihim. Tadi tatkala Allah SWT memberitakan satu berita, kemudian pingsan. Ternyata yang pingsan ini seluruh penduduk langit, ya, seluruh penduduk langit. Berikutnya, irtijafus samawati li kalamillah. Berguncangnya langit-langit. Padahal benda-benda antariksa berada di mana? Di langit. Langitnya itu berguncang. Langitnya berguncang dengan firman Allah SWT.
Berikutnya juga disebutkan di sini dzikru istiraqu syayatin. Disebutkan tentang pencurian berita oleh para syaitan. Pencurian berita oleh para syaitan. Jadi dukun meminta tolong kepada syaitan untuk mencari berita dari langit. Akhirnya syaitan ini punggu-pungguan. Ya, punggu-pungguan. Kemudian oleh Allah dilempar mereka pakai syihab. Kalau kena ya ada yang mati, ada yang patah kakinya dan seterusnya, ya. Kemudian kalau mereka nggak mati, ya mereka akan melempar beritanya ke bawah, dilempar lagi, berita lagi terus, sampai akhirnya sampai satu berita kepada dukun, kemudian sama dukun ini dari satu berita tersebut ditambah 100 kedustaan. Ya, makanya kadang prediksi dukun salah tapi dibenarkan. Contohnya begini, Indonesia itu katanya dijajah seumur jagung. Ya, dijajah Jepang atau Belanda ya. Nah, seumur jagung. Padahal umur jagung itu katanya 3,5 bulan. Kita dijajah Belanda katanya 350 tahun. Itu kan cuma kesamaan angka loh. Tapi antara tahun sama bulan kan beda. Ini pun sudah diagungkan luar biasa. Ya. Ini manusia ini, aduh, ya Allah, kebangetan sebenarnya, ya, kebangetan. Ya, kenapa mereka kebangetan sekali dalam perkara ini? Karena kokohnya akar kesyirikan di dalam apa? Hatinya. Maka perlu dibersihkan. Ya, perlu apa? Dibersihkan. Kemudian ila hadir azani wa azakumullah, kaunul kahin yasduku ba'dal ahyan. Keberadaan dukun terkadang yang diucapkan adalah apa? Benar. Jadi dukun kadang apa? Benar. Ya, misalnya ramalan. Ya, nanti akan terjadi kegoncangan nih di seluruh dunia. Ya, akan ada kemarau panjang yang mengerikan. Dan ini tidak terdeteksi oleh BMG misalnya. Nah, ternyata betul. Nah, ini. Nah, kan. Tapi betulnya ini ditambah 100 apa? Kedustaan. Tetapi manusia lebih percaya pada perkara yang demikian ini daripada kebenaran-kebenaran yang Allah beritakan. Jadi terkadang dukun itu memang benar. Kanu yakribu mahami atu kadzbah. Keberadaan dukun ini berdusta dengan satu kebenaran dengan 100 kedustaan. Berikutnya di sini juga ada pelajaran qabulun nufus lil batil. Ini kayaknya ini pelajaran penting ini, ya. Qabulun nufus lil batil. Jiwa itu menerima kebatilan. Jiwa itu menerima apa? Kebatilan. Jadi kebatilan yang diperjuangkan terus-menerus maka dianggap menjadi satu kebenaran. Pernikahan sejenis batil, tapi kalau digembar-gemborkan lama-lama boleh. Pernikahan sejenis itu, ya, dan seterusnya. Bahkan ini lagi, riba jelas haram, utang jelas membuat kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Malam sedih, ya, siang ketemu bang ucek-ucek karena 1 bulan belum bayar, ya, lari itu sudah lari dan seterusnya, sehingga terkadang terjadi perbuatan zina gara-gara nggak bayar. Nah, kehinaan ini, ya kan? Tapi karena sering didorong utang, akhirnya muncul nek ora utang ya ora sugih gitu loh. Nek ora utang ya ora bisa duwe. Apa ana sih sing ora utang? Wong negara be utang. Mbok sing nyontoni utang negara. Akhirnya utang ini menjadi sesuatu yang wajib, ya. Wajib utang, ya. Wajib apa? Utang. Nek ora karo kur ya embuh lah gitu. Jadi pendekatan ke Allahnya ini ya Allah jauh, ya. Mintalah kepada Allah, ya. Minta kepada apa? Allah. Memang dunia yang sebenarnya nggak ada apa-apanya ya dengan akhirat,
tapi kemudian menjadi satu perkara yang sangat memberatkan. Dengan sangat apa? Memberatkan. Memang ada dalil-dalil, benar dalilnya sih. Kadal faqru ayakuna kufran, itu benar. Dan dalil-dalil yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri. Ya, tapi pembahasan tentang penguatan iman tidak tersentuh. Kita semua saat ini sebenarnya dalam keadaan kehidupan yang sangat nikmat. Makanan-makanan ini nanti akan ditanya oleh Allah di hari kiamat ini. Pakaian-pakaian ini, rumah kita, kendaraan akan ditanya. Rumah kita akan ditanya. Rumah yang nggak ditanya itu, yang disebut oleh Rasulullah dengan juher. Juher itu artinya leng. Leng itu, tapi maksudnya rumah. Yang hanya untuk melindungi dari panas dan dingin. Nah, makanan yang nggak ditanya itu yang sekedar perut kita ini. Sekarang makanan kayak apa coba? Itu kita masih berteriak miskin. Ya kan? Gaji nggak cukup, peningkatan gaji, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini penting ya, dalam perkara yang demikian ini, ternyata jiwa menerima kebatilan. Gitu. Ya Allah, ya Rabbi ya. Ngeri lah ya, menerima kebatilan. Ya, jadi mana yang paling sering buat pengajian, yaitulah kebenaran. Pengajian kita dengan pengajian-pengajian yang ada di Google, di YouTube, di koran, itu nggak ada apa-apanya. Coba musik terdengar, coba lebih sering daripada apa? Taklim. Coba lebih banyak musik atau taklimnya yang sering kita dengar, dan ucapan-ucapan berita-berita yang banyak sekali. Taklim paling ya Allah gitu loh. Akhirnya di otak kita kan, wah, ya apa yang masuk? Berita pemerkosaan, penjambretan, berita ini, ya Allah, berita-berita yang nggak mutu. Tapi akhirnya menjadi cerita, ya, kemudian kadang menjadi ketakutan yang nyata. Padahal itu batil. Contohnya yang pernah kita contohkan kemarin, contohnya misalnya gini. Indonesia kalau mau perang dengan negara lain, nggak usah susah-susah. Cukup mengeluarkan gerandong, coba. Gerandong ini nggak ada, batil ini. Kok muncul, coba bayangkan. Dan kadang pada tataran yang tinggi, saya masih ingat loh, Menteri Stek Republik Indonesia, ya, nggak tak sebutkin namanya. Dia akhirnya ingin memberdayakan tenaga jin untuk teknologi, coba. Menteri Stek loh, bayangkan. Ini apa nggak kentir gitu loh ya. Wah, ya Allah, kentir nih Mas. Dan contoh-contoh perkentiran ini banyak sekali nih. Sebenarnya ini super kentir sebenarnya nih. Ya Allah, tetapi sukar dicabut tatkala syirik belum terambil. Kemudian perkara yang mengerikan, nah ini, perkara yang mengerikan, kaum muslimin umumnya kan secara harta sedikit loh. Tapi secara mental kenal tauhid kuat. Jatuhkan secara harta. Tuh, mau kaum muslimin kere-kere kan, tampilkan harta. Sehingga kaum muslimin merasanya kecil sekali. Ya, kecil sekali mereka tampilkan, Masya Allah, dengan sesuatu yang membuat minder kaum muslimin. Padahal mereka menampilkan sesuatu itu sebenarnya mereka lagi ngobati galonya. Galonya mereka belum mengetahui arah yang paling bermanfaat untuk apa? Jiwanya. Karena jiwa di sini ternyata menerima kebatilan. Menerima apa? Kebatilan. Allah punya anak. Benar apa salah? Diterima? Diterima. Ya kan? Diterima. Masya Allah. Diterima, bener loh. Sebenarnya laki-laki yang ganteng itu yang berjenggot atau yang jenggotnya dikerok? Laki-laki yang ganteng loh. Yang berjenggot. Ternyata laki-laki yang berjenggot sedikit. Kadang perempuan gak suka, Mas, apa ini jelek Mas lah. Kelihatan tua, kerok aja lah. Kelihatan lebih tua. Nah, Masya Allah. Jadi kebatilan itu ternyata diterima oleh jiwa. Kaifa yata'allaquna biwahidah wala ya'tabiruna bimi'ah. Nah, di sini dicontohkan kembali kepada permasalahan perdukunan, satu kebenaran ditambah dengan 100 kedustaan ternyata lebih menerima ya
satu kebenaran yang ditambah 100 kedustaan daripada kebenaran semuanya tanpa kedustaan. Jadi orang lebih percaya kepada dukun. Kenapa dukun itu bertahta? Ya karena dianggap pintar. Sakit, dukun. Ada problem, dukun. Terus begitu. Ini menunjukkan diterimanya kebatilan di hati apa? Manusia. Moga-moga dengan kita belajar, Allah SWT mudahkan kita mengagungkan yang memang benar agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kemudian mencabut dari hati kita segala sesuatu yang memalingkan kita dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluknya dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit berguncang, bumi berguncang, malaikat tersungkur, semuanya takut tatkala Allah memutuskan satu perkara. Dan semoga Allah memberikan pelajaran kepada kita sehingga keberanian kita meningkat, ya. Keberanian kita apa? Meningkat, ya. Keberanian akan rezeki, ya. Keberanian akan, ya, hal-hal yang seakan-akan butuh yang lainnya. Nah, ini yang sering terjadi pada manusia, butuh yang lainnya. Jadi manusia itu sering merasa, bahasa Jawanya itu kehilangan gapet, ya. Kehilangan apa? Gapet, ya. Bener itu, lemes, ya. Tamat sekolah itu kan, SD, SMP, SMA ada gapetnya tuh. Begitu tamat SMA kan, kalau nganggur, ya kan, gapetnya apa? Hilang itu. Itu baru sekolah, bayangkan. Ya, apalagi nanti misal waliyadzubillah hartanya hilang misalnya, anaknya hilang, saudaranya hilang, pendukungnya hilang. Udah, biasanya manusia itu betul-betul jadi kayak kerupuk yang disiram air. Ini kalau tauhidnya tidak ada. Makanya tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, belum ada pendukung, belum ada teman, ternyata ada musyrikin yang melindungi beliau, kemudian musyrikin diteror. Akhirnya si musyrikin ini pun tidak kuat dengan teroran teman-temannya. Akhirnya mengatakan kepada Abu Bakar, sudahlah kamu, tolonglah jangan seperti itu. Kalau kamu seperti itu, saya nggak mampu memberikan jaminan keamanan pada dirimu. Akhirnya dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saya kembalikan jaminan keamananmu. Saya serahkan jaminan keamanan hanya dari Allah. Jadi dengan tauhid manusia tetap apa? Bergapet, ya, tetap apa? Bergapet walaupun dalam keadaan yang paling lemah sekalipun, ya. Posisi-posisi lemah, ditilang suami dan seterusnya tadi, ya. Kata orang katanya post power apa? Sindrom, kehilangan kekuatan, ketakutan, kehilangan kekuatan. Itu mengerikan loh. Ya, mengerikan. Ya, makanya orang yang hidupnya belum pernah kelihatan bahagia, berbahagialah. Ya. Ket cilik ngantekan Tuhan dibutuh akeh nganggep sepet ontel terus gitu. Padahal sing cilik ganti motor sampai mobil dan seterusnya. Ini yang nanti pakai mobil ini nanti kalau sudah mulai berganti keadaan turun, kalau nggak kuat ngenes ini. Rumah yang mewah tinggal buat istri kampret lagi. Anaknya sudah ngapain pakai rumah tua, udah semuanya meninggalkan. Orang tua yang duitnya banyak, ini paling rongsok gitu. Ya, orang tua kan mungkin dianggap rongsok, ngapain saya orang tua nyusahin. Di situ dia merasa berat itu. Nah yang biasa susah dari kecil, susah sampai itu biasa. Makanya di sini pentingnya apa? Tauhid itu menjadi kekuatan satu-satunya tatkala manusia sering mengatakan kamu ini pemberani tapi welagaran. Tahu welagaran? Nah, kamu kalau berani harus pakai serep. Nah ini. Tapi kalau dikenal tauhid, biarin dikatakan welagaran, biarin dikatakan ini dan itu. Karena sesungguhnya tauhid itu mencukupi dari segala apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam segala keadaannya. Ini saja, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.